Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Nur Aida. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai bank syariah, dan yang saya akan jelaskan itu terkait pengertian bank syariah dan kelompok bank syariah secara kelembagaan. Nah, pengertian bank syariah itu ada tiga pendapat. Yang pertama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya, menurut Edi Wibowo mengemukakan bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank ini tata beroperasinya itu mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bank syariah itu emang sama persis sama yang dikemukakan oleh Edi Wibowo, bahwa bank syariah itu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Apa sih itu bank umum syariah dan apa juga bank pembiayaan rakyat syariah? Nanti kita jelaskan di kelompok bank syariah. Nah, selanjutnya itu ada kelompok bank syariah secara kelembagaan di Indonesia. Nah, kelompok bank syariah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada BUS atau tadi yang disebut dengan Bank Umum Syariah. Dan yang kedua itu ada UUS, Usaha Unit Syariah. Dan yang ketiga itu ada BPRS, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Apa itu BUS? BUS merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, jadi dalam lalu lintas pembayarannya, BUS itu memberikan jasa dalam kegiatannya tuh ya. Terus yang kedua itu ada UUS atau Unit Usaha Syariah. Nah, apa sih itu unit usaha syariah? Yaitu unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. Jadi UUS itu berada satu tingkat di bawah bank umum konvensional. Jadi di atasnya itu ada bank umum konvensional dan di bawahnya itu ada UUS. Selanjutnya ada BPRS atau Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Apa itu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah? Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti halnya BUS, berbeda dengan halnya BUS. Kalau BUS itu dalam kegiatannya itu memberikan jasa, tapi untuk BPRS tidak memberikan jasa dalam kegiatannya itu. Selain itu, BPRS juga merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Pengkreditan Rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Jadi BPRS ini sama atau setara dengan Bank Pengkreditan Rakyat konvensional, bukan hanya syariah gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Umayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umayyah. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Teti. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tujuan bank syariah. Tujuan bank syariah yang pertama yaitu menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jadi artinya tuh bank syariah itu sebuah lembaga yang bertujuan sebagai sarana meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat sekitar. Selain dari itu, tujuannya itu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat banyak atau halayak banyak dalam proses pembangunan. Jadi tuh tujuan bank syariah itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, bahwa sangat perlu
melakukan meningkatkan ekonomi agar kehidupan mereka tuh layak, terpenuhi kebutuhannya. Terus selain dari itu ada membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi tujuan bank syariah itu membentuk masyarakat agar berpikir ekonomis, berpikir maju agar kehidupan perekonomian masyarakat itu meningkat. Dan selain itu ada berusaha bahwa sistem bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional. Jadi sistem bank syariah ini menggunakan sistem bagi hasil. Jadi secara umumnya tujuan bank syariah ini merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat agar perekonomian masyarakat terus tumbuh, maju dan berkembang, tidak stagnan. Jadi tujuannya itu sangat berguna untuk kehidupan perekonomian masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Pina. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang produk bank syariah. Dalam produk bank syariah, yang pertama yaitu penghimpun dana. Dalam penghimpun dana terbagi ke dua jenis. Yang pertama yaitu prinsip wadiah dan yang kedua yaitu prinsip mudorobah. Prinsip wadiah yang diterapkan di sini yaitu wadiah yad domanah, di mana bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik kapanpun. Yang kedua yaitu prinsip mudorobah, adalah simpanan dana yang dapat digunakan oleh bank sebagai usaha modal dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Selanjutnya yaitu produk bank syariah dalam pembiayaan. Yang pertama yaitu pembiayaan dalam jual beli. Pembiayaan dalam jual beli terbagi ke 3 bagian. Yang pertama yaitu murabahah, yang kedua yaitu salam, dan yang ketiga yaitu istisna. Murabahah adalah pembelian barang dengan menambah keuntungan yang telah diketahui oleh pembeli, di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Tetapi dalam hal ini sebelumnya penjual harus memberitahu kepada pembeli harga awalnya, sehingga pembeli tersebut mengetahui keuntungan yang didapat oleh si penjual itu berapa gitu. Yang kedua yaitu salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barangnya tuh belum ada, namun kuantitas, kualitas, harga, dan penyerahan barangnya itu sudah pasti. Dalam transaksi ini, pembayaran dilakukan secara langsung, sedangkan barangnya ditangguhkan. Yang ketiga yaitu istisna. Produk ini menyerupai dengan salam, jadi barangnya itu belum ada. Tetapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Ranti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang produk bank syariah yang kedua, yaitu produk penyaluran dana atau pembiayaan. Di dalam produk penyaluran dana atau pembiayaan terbagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli. Di dalam pembiayaan prinsip jual beli ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu disebut dengan murabahah, di mana murabahah itu transaksi yang dilakukan bank, yang di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Contohnya seperti pembelian motor. Sedangkan untuk transaksi pembayarannya itu dapat dilakukan secara cicilan dengan harga yang telah disepakati ketika akad pembelian motor itu berlangsung. Yang kedua ada yang disebut dengan salam. Salam yaitu transaksi jual beli di mana barangnya belum ada atau barangnya ditangguhkan, tapi kuantitas barangnya itu dan harganya itu sudah disepakati ketika akad tersebut berlangsung. Yang ketiga ada istisna. Istisna hampir mirip dengan salam, cuman dalam transaksi pembayarannya itu berbeda. Ketika salam pembayarannya itu dilakukan secara langsung ketika akad jual beli tersebut dilakukan, tapi di dalam istisna itu pembayarannya itu bisa di 3 kali bayarkan, misalkan bayar di awal, di tengah, atau di akhir.
Yang kedua ada prinsip sewa. Prinsip sewa disebut dengan ijaroh. Ijaroh itu transaksi di mana bank menyewakan suatu objek kepada nasabah dan nasabah itu sebagai penyewanya, serta manfaat yang diterima oleh nasabah itu transaksi pembiayaannya itu menggunakan pembiayaan sewa dengan harga jual yang telah disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga ada prinsip pembiayaan bagi hasil, disebut juga dengan musyarakah. Musyarakah itu semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang terwujud ataupun tidak terwujud. Selanjutnya, di dalam produk bank syariah itu yang ketiga merupakan produk jasa, di mana produk jasa itu memiliki dua prinsip. Yang pertama itu prinsip swap atau prinsip jual beli valuta asing. Maksudnya yaitu di dalam prinsip valuta asing, pada prinsipnya itu jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip swap, di mana jual beli mata uang yang tidak sejenis itu harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa. Biasanya prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing. Selanjutnya yaitu ada prinsip wadiah. Pada dasarnya dalam akad wadiah yang damanah, penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Tapi kalau misalkan yang dititipkannya itu orang yang dititipkannya tidak bisa mengamanah dengan baik, ceroboh atau apapun, maka wajib menggantikan barang tersebut. Di slide terakhir ada penjelasan tentang skema operasional bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan operasionalnya itu seperti apa. Pertama ada Shahibul Mal, bank syariah, dan Mudabir. Bank syariah posisinya itu di antara Shahibul Mal dan Mudabir, di mana di Shahibul Mal itu ada investasi. Di investasi itu masuk ke dalam bank syariah, dari bank syariah terus ke Mudabir, yang dimana Mudabir itu sebagai artinya itu pembiayaan akad bagi hasil jual beli dan sewa. Di dalam Mudabir masuk lagi ke bank syariah yang disebut dengan bagi hasil margin ujroh atas pembiayaan dan sewa. Di bank syariah balik lagi ke Shahibul Mal, disebut dengan bagi hasil investasi dan bonus titipan. Dan adapun gambar yang di bawah, gambar tangan itu disebut juga pendapatan atas operasi lain atau jasa. Jadi masuk ke dalam bank syariah. Di dalam operasional tersebut bisa ditarik kesimpulan ya, bahwa semuanya itu masuk ke bank syariah, dari mulai investasi, pembiayaan akad bagi hasil jual beli dan sewa, maupun bagi hasil margin ujroh ataupun bagi hasil investasi dan bonus titipan. Intinya masuk dulu ke dalam bank syariah dan lanjut perputaran ke Shahibul Mal, ke Mudabir, masuk lagi bank syariah.